Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Suara Sendandika bersama saya Fatia Munawara yang akan menjadi teman berbagi kisah pada kali ini. Pada kali ini kita akan membahas topik mengenai insecure. Nah, sebelum kita masuk pada topik yang greget ini, insecure, pertama apa sih insecure itu? Nah, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya rasa kurang aman atau rasa kurang percaya diri. Nah, untuk membahas rasa kurang aman dan kurang percaya diri ini, sekarang sedang bersama saya dua narasumber yang sangat kece badai, yang sangat terkenal di Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu ada Zubair dan Adin. Perkenalkan dong. Nah, perkenalkan diri dulu dong, siapin ya. Mana Zubair, mana Adin? Oh, Adin dulu aja. Adin dulu. Saya Adin. Apalagi yang mau ditanya sama saya apa? Oh ya, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya masih kuliah sih. Kuliah, tugas, organisasi gitu-gitu. Oh ya, sebelum lanjut, kita mau tahu nih, Adin ini adalah koordinator dari BSO Fotografi Kinesis periode 2021. Nah, kemudian juga pemilik dari Hans Fotografi. Kita sih. Oke. Sebenarnya di samping Adin ada Zubair. Hai. Nama saya Zubair. Ya kesibukan ini ya kerja tugas, kerja ya gitulah. Ya, kesibukan anak semester akhir gitu, semester akhir. Kerja tugas. Iya, perlu ditahu juga Zubair ini adalah ketua dari Sarana Pencinta Fotografi periode 2020. Nah, dilihat dari profilnya mereka ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya hobi fotografi pasti kan. Iya, dari hobi fotografi ini mereka bisa mengembangkan hobi mereka menjadi pundi-pundi rupiah, menjadi penghasilan. Iya, tetap humble. Nah, terus kemudian kalian ini aktif di sosial media, di media sosial gitu ya. Terus kemudian juga terkenal di kalangan anonim komunikasi dari koordinator, terus ketua. Jadi sebelum kalian berada bisa dibilang puncak karir kan, belum ya? Masih belum merasa puas. Masih jauh gitu ya. Pernah puas sih. Ya, sebenarnya posisi saat ini pernah tidak merasa, wah saya tidak rasa percaya diri, saya tidak akan seperti pernah membayangkan tidak pernah ada di posisi gini sudah. Kalau bayar gimana? Bayar sih. Kalau untuk insecure sih pernah masa insecure. Saya itu kan dari cerita sedikit ya. Cerita sedikit berbagi saja ya. Jadi saya itu waktu SD dari SD kelas 4 tuh saya sudah kena namanya dibully gitu. Tapi itu mungkin waktu saya belum tahu kalau ini bully gitu. Kalau di kita orang kaya itu kayak digara-gara gitu. Dipukul lah, dihina lah gini, dan saya waktu kayak enjoy. Istilahnya dalam satu geng waktu bawah tuh. Circle. Sudah ada. Saya kayak paling kasta paling rendah lah gitu. Jadi kita mulai dari kayak dipukul lah, ditendang lah. Nah, dari situ mental kan terbangun tuh. Jadi saya gejolak ke orang lain gitu. Balas. Iya, kita kenapa itu kayak terbentuk begitu. Nah, dari situ sebenarnya saya sudah anggaplah nakal tuh. Kan itu sudah ada lagi yang ganggu saya sampai SMP. Di SMP kan ketemu orang-orang baru lagi. Di SMP saya terbuli lagi gitu. Karena secara verbal, secara langsung fisik malah. Jadi pas masuk SMP itu orang-orang baru kan pasti ke bawah itu ada geng-geng lainnya. Saya waktu teman saya hanya 2, Anang dan Eksa gitu. Kita bawa ke bawah di SMP. Baru masuk kita kan cukup gitu kan, model Stella SMP kan masih cukup. Jadi orang yang kita ini keren nih gitu. Kalau kita langsung dibully, dipajak lah, diminta uang lah gitu. Nah, begitu naik itu masih kelas 1 SMP. Pas naik kelas 2 SMP kita sudah mulai kayak, saya harus berani, saya harus lawan ini, karena kalau saya tidak lawan, saya bakal terbully terus sampai selesai SMP gitu. Nah, kita lawan gitu. Akhirnya pas kita lawan, ya sudah mereka tidak ganggu lagi.
SMK, dari situ sampai SMK. Oh, masuk SMK, baik. Sudah masuk SMK, sudah alhamdulillah. Setelah kayak namanya bully-bully gitu, ya mungkin karena parah juga tuh. Sudah kayak takut gitu apa. Jakun sudah keluar. Iya. Sudah laki-lakinya sudah kelihatan. Kalian berdua yang podcast. Jadi aktif dia. Dekat sekali. Tidak hanya insecure dari segi fisik, saya juga insecure kayak kan waktu lulus SMK 2000. Saya kan angkatan 2016. Angkatan 2016 ya. Saya itu nganggur 2 tahun. Setelah nganggur 2 tahun saya kerja bangunan 6 bulan. Kerja bangunan 6 bulan. Kerja bangunan memang berkeringat, panas Pak. Nah, tapi kan dari situ ada penghasilan sendiri. Ya, betul. Saya tidak kayak cuma tidur, malas-malas, tidak kerja. Kerja 6 bulan, terus berhenti, baru kerja fotokopi lagi. Kerja fotokopi saya 1 tahun. Di kerja fotokopi 1 tahun itu, kan saya pas lulus, kita tetap 3 buku bawah. Saya, Eksal, Anang. Di pas lulus angkatan 2016, Anang sudah masuk kuliah. Saya sama Eksal belum masuk kuliah. Di 2017, Eksal sudah kuliah. Sebelum saya, jadi saya merasa kayak tambah insecure kuliah gitu, bisa tidak kuliah gitu. Jadi kan, padahal kalau dilihat dari segi ekonomi sama gitu. Akhirnya saya kerja, selesai kerja fotokopi 1 tahun, saya kerja lagi di Taipa Beach, kerja saya selama 6 bulan. Saya jadi housekeeping, kasih bersih villa begitu. Housekeeping. Habis itu ada uangku, saya kuliah sudah. Jadi kuliah ini biaya sendiri. Awalnya memang kan waktu saya sebelum kuliah itu banyak sekali kayak khawatir, kayak mulai dari kendaraan ke kampus, kayak uang print lah, uang jajan di kampus lah. Tapi semuanya saya sudah itu, urusan belakang itu. Intinya saya mau niat kuliah dulu. Pasti yang saya yakini itu pasti kedepannya ada saja jalan yang didapat gitu. Ada saja gitu. Betul. Alhamdulillah dapat gitu. Jadi pas masuk kuliah, saya masuk gempa teman. Dari 18. Gempa. Kebetulan ada buka di Unpad itu beasiswa bencana. Saya daftar. Alhamdulillah namaku masuk. Saya cuma bayar semester awal saja, semester 2 sudah tidak bayar lagi sampai sekarang sudah tidak bayar lagi. Itu sudah artinya uang kuliah sudah ditanggung pemerintah ini. Tinggal kendaraan ke kampus. Kendaraan ke kampus, saya ketemu sepupu gitu. Afan. Jadi sehat dulu kapan? Jadi Afan ini dia kita mau ketemu kalau kita mau ke sepupu itu pas sudah masuk kuliah. Gitu. Ini terus sepupu 1 kali. 10 kali. Terus bicara. Kau tinggal di mana? Dia bilang di Pelaga, saya di Maboro. Terus ketemu, akhirnya kita sehari-hari sudah sama-sama ke kampus. Jadi sudah aman ini. Sudah. Tinggal kayak itu yang saya ingin saja. Ke depan pasti ada saja lah gitu. Mulai uang print ada saja. Misalnya dibayarkan Afan. Itu sih. Ini kan gapier selama 2 tahun. Nah, pasti itu teman-teman di prodinya ilmu komunikasi ini ada tingkat 2 tingkat malahan. Jadi bagaimana cara bergaul, beradaptasi? Menahan gengsi. Gengsi juga. Jadi begini, kalau saya kan tipe orang kayak yang mudah berbaur lah gitu, kayak tidak pandang umur lah, teman semua gitu. Tapi di kuliah ini saya awal masuk kuliah saya pikir, kalau saya masuk ini, teman-temanku angkatan 2000 semua. Sebenarnya saya 97, beda 3 tahun. 3 tahun. Tapi saya bilang, tidak bayar. Kalau kau niat kuliah kan cari ilmu, teman itu nomor 2 gitu ya. Pasti kau bisa dapat teman. Awalnya saya cara aku berbaur ke teman-teman itu ya gini, lucu. Kalau mereka termakan jokes gitu, asik ini. Dari situ saya bisa berbaur ke mereka, mulai dari Afan, ada Bais, ada Phil juga, Farhan, Abdul, ada teman yang lain, Arful juga. Gitu. Jadi beda adik ya, beda jauh. Ada 2 tahun. Di kelasku sendiri, saya kan kelas A di ilmu komunikasi, kelas A. Di kelas itu hanya sendiri 97. Ada satu orang 98 gitu. Tapi saya di kelas itu orangnya kayak berbaur, jadi kayak tidak nampak. Dan kalau saya 97. Kayak begitu kan. Jadi saya berteman dengan mereka, saya baik ke orang gitu. Saya baik ke orang, seorang baik juga saya.
bisa sih saya mengatasi kekhawatiran itu. Jadi kalau di pergaulannya sendiri, ngeliat ini dia ada. Iya. Pergaulannya sendiri itu. Sama saja. Sama nanti. Pergaulannya itu sendiri. Teman-teman itu panggil kakak atau harus bayar sendiri? Untuk di pertemanan sendiri awal-awal mereka panggil kakak tuh karena waktu itu dorang awal saya kan di kelas itu saya belum di tahun kalau 97. Nah, sudah saya di semester 2 dorang kan pengumpulan berkas dorang dapat ijazahku, dorang lihat sudah bayar, dorang kaget kau 97 bayar langsung bilang, tua kau itu pas bentuk iya saya tua Ada pas dibilang gitu kayak rasa iya memang ada lah pasti tapi kan saya sudahlah habis ini saya tahu dia sebelum kenal 3 orang awalnya mereka panggil kakak gitu kabar tapi saya bilang kakak panggil bayar saya harus bayar lah biar kita lebih akrab gitu saya begitu aja tidak ada tapi kalau ada yang mau panggil kakak silakan gitu yang penting sudah tekankan ya kalau harus panggil kakak kita sih. Jadi kalau selama saya melihat dari ceritamu itu berarti kalau untuk kayak kan pertama kan di SD SMP itu perundungan istilahnya dibully. Nah itu jadi mengenai mungkin fisikmu atau mungkin yang fisikmu gitu ya. Nah itu berarti kau pertama itu harus mencintai dirimu sendiri. Iya sih, saya harus kayak awal saya tuh kayak kurang pede yang pertama dengan kayak badanku, tinggi badanku. Kayak insecure ya tidak hanya itu dari segi muka juga tuh biasanya ada kayak ganteng ya saya. Kayak keren dia bahasa gitu. Keren dia bahasa gitu. Tapi saya bilang tidak. Saya juga bisa keren gitu. Memang lebih ke sugesti diri mungkin saya. Jadi saya harus bisa. Maksudnya dia bisa. Kan kalau jadi saya pikir jadi pas kuliah jadi pola pikir itu kayak berubah lagi gitu. Saya pikir ya kan standar keren orang kan berbeda-beda. Segmentasi orang beda. Iya gitu. Bisa jadi dalam circle pertemanan kayak kita nonton sama Adit yang lebih keren Adit gitu, yang lebih lucu saya. Ini punya porsi masing-masing. Iya itu punya porsi masing-masing. Segmentasi orang beda-beda. Iya begitu. Kita punya seperti apa kan? Ya. Ada juga yang pengen lucu tapi tidak keren. Ya kita mau keren, ya orang lain keren ya bodo amat. Kan ada juga beberapa yang bilang Ika keren deh, ada juga putih keren. Tidak masalah sih. Terus saya bergaya untuk diriku sendiri. Beda-beda saja. Iya, percaya diri. Bodo amat sama. Iya, amat sama. Karena kalau saya pikir kalau mereka bilang, wih baik kau begini. Kalau semakin saya terima, saya pikir cuma sayangnya susah gitu. Jadi untuk apa dengan kita orang gitu? Ya diri sendiri saja sih. Ini hanya sementara. Kayak baik itu kita udah lanjut. Topiknya jadi jelas. Manfaatkan sebaik-baiknya ini ada koordinator Besko. Nah, Adin, kan saya follow kau di Instagram. Saya follow back. Apa? Nah itu, saya lihat itu kau lagi aktif-aktifnya di gym, olahraga. Iya betul. Itu secara kalau menurut saya sendiri dan menurut orang lain juga itu untuk posting kayak maksudnya badan, posting kayak keseharian itu butuh keberanian gitu ya. Jadi kalau menurut sendiri latar belakang kenapa kau harus gym gitu ya? Ada tidak kayak sebelum kau gym itu kau merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhmu, ada mungkin agak kurus mungkin, agak berkulit agak lebih gelap gitu ya? Ada tidak pernah rasa kayak gitu? Sebelum kalau saya sih kalau untuk gym ini memang dulunya memang saya insecure gitu ya. Karena saya dulunya kalau bisa dilihat foto-foto saya itu yang SMA sebelumnya itu saya gendut. Kayak bapak ini lah kan. Tapi saya merasa insecure waktu itu. Jadinya saya coba untuk upgrade nih ya. Saya suka ingin baru nih begini. Saya orangnya anti mainstream kan. Saya tidak mau hal-hal yang sama dengan orang. Jadinya saya berpikir, saya coba sih. Nge-gym saya penasaran. Jadi seperti apa terus lihat foto-foto orang yang nge-gym wow. Pakai utamanya pakai baju ya. Kayak pakai baju itu kayak wih keren kan pakai baju. Sempat itu gym juga. Iya, tapi kau kan sudah lanjut. Nyerah. Cuma 1 bulan. Nyerah. Itu. Kalau saya mau tanya Fatih sendiri bagaimana deh orang gym gitu? Orang gym saya keren dan mereka kalau saya kan mungkin perempuan jadi kalau gym itu kayak butuh keberanian sendiri. Kalau perempuan di gym gitu memang
perempuan gym sedikit, tapi ada satu kali yang ada. Terus saya itu hebat berarti kalau ingin kayak apa ya? Mungkin memang ada mencintai diri sendiri, tapi kalau mencintai diri sendiri itu tidak harus mutlak, kau harus apa adanya gitu. Kau harus apa ya? Mengupgrade, mengembangkan lagi gitu. Yang tadi pas dibilang tadi pas di sekolah itu kau sedikit berbadan gendut lah. Ya, gendut istilahnya. Itu tidak pas waktu itu apa? Pas SD, SMP? Mulai dari SD, SMA. Sebenarnya tidak terlalu gendut sih. Pas yang pas gendut ini gendut sekali pas kuliah karena banyak kan di sekolah kan ekskul kan. Jadi kan kayak pramuka itu bikin kita kayak punya aktivitas, jadinya tidak terlalu yang paling kuliah kan. Tidak punya tidak punya organisasi yang itu ada aktivitas beratnya gitu. Jadinya saya apalagi pakai baju kayak ini tak gantung apa naik ke depan kayak jadinya saya berpikir itu. Tapi pada untungnya kedua kan sehat kan. Jadinya memang sebenarnya kalau orang gym itu memang bullshit kalau bicara saya mau sehat. Enggak. Pasti orang gym itu berbicara tentang bagus. Bukan masalah sehat dulu. Badannya Luar bentuk tubuhnya dulu. Gitu ya. Bukan masalah sehat. Saya mau sehat itu bullshit. Kalau sehat olahraga lain. Semuanya gitu. Pandangan dia. Hal umum gitu. Oh ya, berarti pas sebelum masuk ke gym itu ada tidak orang kayak aku juga kau olahraga gitu. Ya itu kalau orang gym tidak. Kalau ke teman-teman sendiri gak bisa ejek gitu. Ada ini dia pertama kayak ada juga sih kalau tapi akhirnya dia ikut juga. Iya, ikut juga kan. Iya. Tapi sih sebenarnya 1 bulan sih. tapi sebenarnya malah sebenarnya kan itu kan hal berbeda sendiri di circle pertemanan kan. Makanya jadinya jatuhnya di roasting lah. Karena kan beda sendiri kan. Akhirnya ikut juga kan. Iga, roasting semuanya. Tapi tipe apa sih kalau sayanya sekarang masih break sih untuk nge-gym. Tapi masih sisanya. Itu sampai pembentukan bentuk tubuhnya itu sampai berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Itu kalau nge-gym itu ada fase-fasenya sih. Jadi kayak 1 bulan di awal turun dikit, ada yang terbentuk di fase ke-3 bulan, ke-4 bulan, kayak gitu. Tapi sih tantangannya malas coba. Kayak coba nge-gym sudah 3 bulan, apalagi nggak ada teman itu kayak malas kayak gitu. Dimotivasi. Jadi kalau sudah rasa malas menghampiri itu, apalagi yang ingin motivasinya buat nge-gym lagi gitu. Kayaknya butuh momen sih. Ada satu momen saya pengen dan satu momen saya tidak terlalu sibuk. Ini kan semester 6 belum sibuk sekali. Karena pikiran sudah juga banyak yang dipikir, sudah malas gitu. Ngurus makanan di rumah tuh. Ada. Masih menikah? Belum. Belum. Oke. Jadi pas kita lihat kan bodinya Adin ini tuh, bodinya Adin kan sudah selain perfect lah, six pack gitu. Nah itu berarti otomatis berarti rasa percaya diri itu ini ya, apa namanya, menggelegar. Oh jelas. Ya jelas. Karena beda dari orang lain. Saya bedanya karena beda dari orang lain. Saya kalau sama dengan orang lain saya kayak biasa aja sih. Kayak gitu. Kalau dicap lelaki berkarismatik. Wih, ada beberapa. Ada dari tingkat gitu ya. Oh jelas. Astaga. Jangan ngomong Masih banyak tingkat. Ke Adin. Karismatik ada sih, kayak bicara karismatik. Ada lah. Kami jemput. Saya kira ini. Bro, oke. Berarti kan sekarang kalau sudah dilihat tadi dari cerita-ceritanya Adin gitu ya, itu apa ya, rasa kepercayaan diri, rasa ini sudah berada di puncak, dia sudah apa yang namanya, sudah tertata gitu, sudah mulai ada, masih ada sedikit ada rasa insecure gitu tentang mungkin prestasi, hal yang lain.
tinggi. Oh ya, jadi adik ini dia insecure kalau lihat perempuan yang lebih tinggi dari dia. Gitu. Dia insecure gitu. Apalagi kalau orang-orang di gym itu kan gym itu kayak orang tinggi biasa. Anak-anak sekolah olahraga biasa kan datang. Tapi kita biasanya ketika kita ada merasa saya kurang tinggi, kita jarak pendek. Iya, biasanya kita lawan itu dengan jokes aja sih. Kan kita bilang Adin, kan dia kayak kita lagi di motor, dia bilang tiba ya, saya insecure lah lihat perempuan tinggi. Adin, kita boleh gosip ya. Kau masih bisa lebih tinggi lagi, tapi tidak tinggi dari perempuan itu. Jadi ya kau bisa lah gitu. Iya. Tapi kita lagi hanya bawa bercanda saja sih, bercanda. Akhirnya yang tadinya kayak cuma saya kayak iya sih, kayak gitu. Ini kayaknya nggak usah. Nggak boleh pikirkan lah gitu. Atau selera orang beda-beda juga. Ada banyak di luar sana kayak pasangannya perempuan lebih tinggi atau yang pendek, banyak. Jadi bukan aku sendiri. Tapi saya tidak mau begitu. Terima. Tidak, lebih insecure saya nanti kan. Kalau perempuan saya lebih tinggi kan. Oh jadi tipe idealnya Adin ini, ayo tipe ideal, mas tipe ideal. Tipe ideal. Tipe perempuan tipe ideal. Iya, lebih rendah deh, rendah. Lebih pintar lah. Tapi jangan terlalu pintar dari saya. Jadi saya juga ada tingkat catat ya catat. Harus dari Adin. Jadi saya dan takutnya di daerah. Yang lebih pintar lah kan. Ya lebih pintar dan jangan lagi bodoh dari dia. Oh iya iya gitu. Jadi kita kalau menghadapi insecure gitu ya bawa bercanda aja. Iya bercanda aja. Ya harusnya fatur, igal kita bawa. Apalagi kalau igal, apalagi kemudian dia tuh. Fatur Di mall mau kemudian dia terus dia. Oh iya. Masya Allah. Jadi kesannya kayak orang mau ponakan. Ya. Mau ponakan belanja di mall. Iya betul 180 itu kan. Kita berapa? Tahu smart ini? 160. 160. Beda juga. Alhamdulillah. Ideal perempuan itu 160. Akhirnya kita masih di atas ideal perempuan. Jadi maksudnya Fatia ideal perempuan sih 60. Cewek kan? Oke. Oh ya lanjut lagi. Tadi kan Bair ini ketua sport. Nah, ketua sport berarti pasti sudah terkenal dong di kalangan fisik kan sport itu UKM fisik kan? Iya UKM fisik. Nah jadi pasti banyak penggemar rahasia, penggemar Bair gitu. Ada kayak cita-cita momen kayak gitu? Sebenarnya ada sih kayak kan kayak ada adik-adik kayak minta kak bagaimana foto begini ya sudah cuma kasih tahu aja kalau foto gini seperti ini ada dia merasa kayak sama kayak saya diajak ini gitu kesempatan di sini tapi saya biasa sih gitu. Saya juga naik jadi ketua ini kemarin sempat juga kayak merasa insecure gitu ya kayak saya takut karena saya kalau bicara depan umum itu kaku apalagi bicara kayak terkait kancing kan gitu ya. Oh iya. Jadi kemarin sudah saya memberikan diri harus lawan ini gitu. Karena kedepannya ya kau bakal bisa depan umum gitu. Sudah saya ada. Jelas juga ilmu komunikasi kan. Ya. Berani bicara, belajar public speaking gitu. Bersuara berkarya. Jadi saya pelan-pelan alhamdulillah sudah mulai percaya diri lah bicara di banyak orang gitu. Tidak kayak malu-malu lagi. Kan tadi antara kalian itu berarti hobinya fotografi kan fotografi. Nah itu fotografi itu hobi dari sekolah atau baru kelihatan pas di kuliah? Siapa dulu? Dulu ya. Adin kayaknya dulu. Saya memang dari sekolah. Dari sekolah itu. Mulai itu. SMA kayaknya SMA, SMP, SMA. SMA. Saya waktu itu ikut bikin komunitas. Ya gitulah. Kalau namanya Bahlul Grafer. Bahlul Grafer. Jadi kita orang-orang ngehe. Orang-orang ngehe di dalam semua dan ya memang hati-hatinya hunting street yang outfitnya kalau bisa dibilang apa ya? Misalnya swag. Iya kayak rap apa gitu. Kayak tahu lah. Jangan joget, kemeja flanel.
Betul. Belum stay yang lima topos. Iya. Pokok tidak bahasa yang daftar. Oh iya. Pokoknya kita usahakan kita yang paling di sekolah itu paling keren. Gitu. Tertanam di otak sudah. Itu organisasi dari sekolah tuh paling bentuk gitu. Tidak, iya di sekolah. Bukan organisasi tidak sih kita kalau sama kami tidak kayak komunitas kecil lah. Komunitas kecil yang memang kayak ada juga kita guide orang yang tidak sekolah yang untuk kesenangan bareng lah. Yang untuk goalsnya ya itu keren. Iya. Jadi keren doang. fotografi juga. Fotografi tapi ya fotografi tidak lebih mendalam ke seperti sekarang ya. Seperti sekarang kan sudah sampai Menghasilkan. Komersilkan kayak begitu. Dan ilmunya beda. Lalu kita fokusnya di editing, fokusnya di pakaian. Itu kamera kita tidak terlalu paham. Itu. Jadi beda dengan sekarang. Di Ilkom. Jadi kamera yang lalu itu masih kayak HP atau Kamera Canon yang tipe entry level. Jadi masih pemula sekali. Oh, jadi inisiasi masuk Ilkom itu untuk mengembangkan bakat itu sendiri? Tidak. Kalau saya sendiri lalu SN saya coba jalur SN itu informatika. Beda jauh teknik. Jauh. Terus SB saya PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Ilmu komunikasi saya tidak itu saya lantaran yang ketiga apa ya? SB kan 3 pilihan ya kan? Iya, 3 pilihan. Yang ketiga apa ya? Oh, saya lihat komunikasi kayaknya masih oke lah. Masih oke lah. Ternyata masuk saya tidak tahu, ternyata kayak ada kena sekali, ada saya bersyukur. Oh, ini mungkin jalannya kayak gitu. Tuhan berikan. Iya, Tuhan berikan. Kayak gitu. Hidayah. Iya juga sih. Dan alhamdulillah itu jadi rezekimu gitu. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Adin. Nah, Adin ini kan kamu sudah punya sendiri ini apa namanya tempat studio. Itu menurut sudah studionya memang kan? Iya. Studionya itu di rumah atau ada memang bangunan khusus gitu? Oh, di rumah. Berarti belum pernah rumahnya? Di rumah. Pernah satu kali kan? Astaga, pernah. Oh, pernah. Tempat yang mana tuh maksud ini? Oh iya, Tempat yang lain sih. Oh iya itu milik pribadi. Itu 2000 berapa ya? 2019 lalu saya buat. Oh iya. Tadi kan ceritanya tadi itu awalnya kan belum tahu kalau di ilmu komunikasi itu ada bidang fotografinya sendiri. Ya. Nah, jadi pas udah menyelami, ternyata ada fotografi sih. Berarti ini kayak ada kayak merasa ini kesempatan gitu harus jadi of course tahu pasti itu kan. Nah, jadi pasti berguru sama senior yang sudah mahir. Nah, jadi berarti di situ Adin masih belajar banyak ya? Banyak. Nah, jadi belajar banyak. Terus Adin ini jadi kayak mengembangkan berarti dari hobi saya fotografi berarti kenapa tiba-tiba langsung bilang hobi fotografi ini pasti menghasilkan gitu? Kenapa? Karena saya lihatnya saya lihatnya dari senior sih. Sebenarnya saya pas masuk pertama kuliah belum tertarik ya. Saya sampai sekarang jadi fotografer wedding tidak kepikiran. Lantaran saya lihat banyak senior yang menghasilkannya tidak sedikit. Dari hobi tidak sedikit juga yang kita dapat. Jadinya, kenapa saya tidak sudah hobi jadi pekerjaan sangat tidak sekali. Karena hobi yang dibayar. Ya, kayak gitu. Jadi kan, ini boleh Wow. Dari senior sih, belajar dari senior terus tanya-tanya berapaan kalau ternyata keren juga. Lumayan lah. Untuk bensin biaya kemarin. Biaya dari ortu gitu. Ortu cuma biaya kuliah ya. Tapi Bisa. sisanya biasa kalung putih. Nge-gym juga. Itu nge-gym jam tangan. Wih, mantap ini. Kalau bicara nge-gym itu biayanya tidak sedikit. Jadi saya harus kerja keras untuk belum makan uang. beli susunya per bulannya Protein. protein dari susu, protein dari hewan kayak gitu butuh biaya sih. Oh iya, jadi pas ada penghasilan itu bisa ada kebanggaan gitu. Iya, kebanggaan. Bayarnya sendiri. Ya cuman ya pasti ya dinasihati lah. Walaupun memang dalam hati bangga. Satu miskin tuh. Sekarang bulan puasa aja. Iya. Jadi mereka bulan puasa. Dari ke bulan puasa.
Oh iya, dari selain juga dari konsep fotografi ini, Mbak Ir juga ikut-ikut. Oh iya. Ikut-ikut ini. Ah iya. Mbak Ir ujian situ. Awalnya kan saya lihat dia turun foto, saya lihat dia, ih, ini asik. Dia mau foto ya, dia dibayar gitu. Ada uang sendiri kan. Jadi saya bilang ya, Adin, kamu kapan? Kalau kamu foto, alik saya gitu. Ya minimal saya ikut magang di Hans lah. Magang Hans. Surat mana? Ya surat untuk Asal sampai ada saya cabut makan nomor ini. Surat. Nah, dia bilang, oh iya. Terus dia kabar saya besok kita dulu. Dia bilang, bayar ada DP ini. Tapi saya bayar kok 600.000, 300.000 dulu untuk foto pertama. Oh ya boleh. Oh dari situ memang beda sekali kita tuh pas turun langsung dengan nggak coba lihat orang lihat fotografer itu, maksudnya kayak kita kan cuma lihat fotografer ya sudah foto saja. Beda itu apa namanya rasa yang dirasakan kan? Kalau kita turun langsung, saya tuh kan bingung. Apa yang difoto ini? Ya belum kita kan ada pengantin yang jalan, belum lagi ibu-ibu. Woi. Iya, apalagi ibu-ibu. Jadi saya bisa foto, alhamdulillah hari pertama itu ya walaupun masih diarahkan kayak atur kalau di wedding sekian shutternya, ISO-nya sekian. Jadi makin sering wedding dia sudah paham. Jadi dari situ berangkat. Ya kalau saya ada job, ya ada job lebih. Dia lempar ke saya foto, dia bayar ke 500.000. Ya gitulah. Adalah uang jajan lah. Harus nominal disebutin juga. Tidak apa-apa, disebutkan. Oh iya. Boleh kah? Boleh. Boleh lah. Boleh. Berapa nominal? Apanya? Nominal sampai kalau tidak berani disebutkan di bawah 2 juta, di atas 2 juta ada tidak? Satu wedding ada yang di atas 2 juta, 2.500.000. Satu wedding. 2.500.000 itu paling mahal sih, paling mahal. Ada yang cuma sekitar 1 juta. Ada yang tahu sama titik. Ada ya. Kalau saya mood butuh juga. Iya. Kalau ada saya kan target. ada juga kasihan kayak yang menikah, ya kalau kayak menikah, ya tidak budget low. Jadi yang mungkin kita ambil semua gitu. Ya, walaupun bayarnya sekian, contoh tapi itu disesuaikan ya dengan biaya cetak segala macam. Kalau saya tidak sedia tuh kayak tidak cocok saya kasih dia. Contoh yang kayaknya saya tidak cocok saya kasih dia. Tapi saya kena juga sih. Karena dia bagiannya, dia edit, dia yang cetak. Saya tinggal tahu foto sih. Yes, good. Juga dari Mbak Ir kan, berarti awal pengenalan dunia fotografi itu pas bangku kuliah, kenal sudah sekolah? Dari sekolah sih, kan saya hunting-hunting, untuk lensa, jadi pertama hunting itu kita pakai kamera. Saya tahu itu kamera Nikon. Hunting. Intinya kita pakai mode auto. Jadi saya gimana? Saya kemarin pertama kali hunting ya di Citraland, saya hunting. Jadi nama apa namanya komunitas kemarin itu kreatif saya mau tahu activity kreatif gitu loh. Kreatif activity ya gitu, activity. Gitu. Sudah ikut, tapi kan di dalamnya tidak lebih ditekankan penggunaan kamera kayak manual, bagaimana menggunakan ISO, shutter dan bukaan, diafragma itu tidak ada. Kita hanya tahu foto ya auto pakai auto gitu. Pakai lensa fix, gaya ya yang penting bokeh belakangnya tuh. Tidak kan edit. Nah, begitu masuk kuliah, saya tidak pikir kalau di komunikasi itu ada fotografi. Kan kemarin masuk di komunikasi kan ambil SB. Nah, pilihan pertama aku itu pilihan pertama komunikasi, kedua sosiologi, ketiga kehutanan gitu. Alhamdulillah lolos di komunikasi. Nah, pas masuk di komunikasi kan itu ikut organisasi tuh. Nah, situ bukan pengenalan lembaga. Saya lihat situ ada namanya sport, sarana pecinta fotografi. Nah, memang mereka murni memberikan hal tentang fotografi gitu. Tidak ada yang lain kayak video tidak ada. Nah, saya tertarik masuk UKM itu. Nah, sudah karena saya lihat menarik. Saya masuk. Ternyata asik, banyak yang bisa didapat. Kita diberikan ilmu itu mulai dari belajar shutter, belajar ISO, seperti gitulah. Jadi kita asik dan saya berangkat dari situ saya tertarik, mulai hunting foto, bagaimana kita memposisikan objek, asik lah. Kayak Adin bilang tadi, berangkat dari situ akhirnya masuk ke yang fotografer dibayar gitu, menghasilkan lah. Saya pertama dibayar 50.000. Gimana? Waktu sama teman tuh, kayak baik, kamu foto kita orang, boleh saya foto kamu. Terus saya foto, teman foto gas, jadi foto konsep kayak 200 kayak gitu. Saya foto, ya bayar 50.000.
awal. Tiba-tiba dari bakat saja, dari hobi, bisa dibilang bakat ya ini sebenarnya, kebetulan itu bakat. Bakat, ya bisa diasah ya. Jadi asah. Nah, jadi dari bakat saja, dari hobi, bisa dibilang bakat ya ini sebenarnya, kebetulan itu bakat. Bakat, ya bisa diasah ya. Jadi asah dari. Nah, jadi karena terasa pertanyaan terakhir ini. Nah, pesan kalian berdua ini terhadap orang-orang yang mungkin saat ini sedang kayak insecure. Ya, insecure itu bukan hanya segi penampilan sebenarnya. Insecure itu dari segi dia sudah lulus, kita dilahirkan, dia gapir gitu, pasti insecure itu. Nah, kemudian juga dari Adin juga insecure mengenai tubuhnya gitu. Jadi menurut dari kalian itu pesan-pesan buat orang yang kurang percaya diri atas apa yang Bayar dulu ya. Apa kok ada? Oh iya. silakan. Kalau saya menerapkan apa yang contoh biasa orangnya kayak orang beranggapan saya kayak harus memikirkan orang lain. Contoh kayak saya ini berusaha untuk olahraga kan, untuk supaya bagus. Dianya judge saya kayak kau berubah untuk orang lain. Gitu. Kalau saya sendiri sih insecure itu apabila kalau contoh seseorang insecure, kalau dia ingin merubahnya silakan, malah bagus. Tapi kalau dia tidak ingin merubahnya, ya tidak, jangan dipaksakan kayak begitu. Jadinya saya pesannya cobalah untuk lakukan apa yang disuka. Rubahlah kalau ingin dirubah. Kalau kau insecure, insecure jadi bersyukur bisa. Kalau enggan merubahnya. Jadi kayak tidak mau berubahnya boleh, tapi tidak semua bisa. Insecure harus bersyukur. Ada yang insecure itu memang kayaknya harus dirubah. Ada beberapa yang insecure yang harus dirubah, yang harus dirubah. Kalau berakibat bisa fatal kayak gitu kan. Diri pesan untuk orang yang kurang percaya diri. Kalau tadi kan Arin kalau bilang kalau mau dirubah dirubah. Kalau saya sih lebih menerima ya dirimu sendiri sih. Kayak kan kita pakai baju sempit. Ya sudah percaya diri saja pokoknya itu. Atau ke Eropa penampilanmu lah gitu. Untuk merasa lebih baik. Kalau saya sih lebih ke nyamanmu gitu. Terima kalau kau ya sudah kekuranganku ini, ya saya tutupi dan ini gitu. Lebih gitu sih. Iya. Menerima diri sendiri. Ya karena kita mengefektifkan waktu. Iya. Tapi saya masih ingin berbincang lama-lama lah. Iya, masih banyak yang mau. Tapi ya sudah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jalan-jalan kapan kita lagi ya. Topiknya ada lagi. Oh ya boleh juga. Oh ya. Sekian podcast dari Suara Senandika. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bair dan juga Adin. Nah, pelajaran yang kita petik dari dua narasumber hebat kita yaitu mencintai sebelum mencintai orang lain itu kita harus mencintai diri sendiri dulu, dan ubahlah rasa insecure itu menjadi rasa bersyukur. Nah, sekian dari podcast ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita berjumpa kembali di podcast Suara Senandika selanjutnya. Dadah.